Assalamualaikum Bu Fira. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak Wildan. Tentunya sehat ya Bu ya. Gimana kabarnya, sehat? Lagi agak batuk ya Pak, tapi harus selalu sehat lah Pak. Tentunya harus sehat, harus semangat, Iya. harus bisa bermanfaat tentunya ya. Iya benar Pak, tentunya. Itu yang paling penting. Betul. Baiklah Bu Fira, sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan kemarin, bahwasanya pagi hari ini jadwalnya Bu Fira, di mana saya sebagai pengajar praktik mendampingi Bu Fira pada pendampingan individu yang keempat. Iya betul Pak. Yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya pada PI 4 ini saya akan melakukan observasi. Iya. Di mana sejauh mana nanti penerapan pembelajaran yang sudah Bu Fira lakukan di kelas. Cuma sebelum saya masuk kelas, saya tahu terlebih dahulu, ya kan, kira-kira apa yang akan nanti Bu Fira lakukan di dalam kelas. Pas ketika saya observasi. Untuk mata pelajarannya apa ya Bu ya? Mata pelajarannya saya sejarah Pak, mengakuinya. Sejarah ya? Iya. Sejarah. Terus tujuan pembelajaran yang akan Bu Fira lakukan? Ya, jadi pada mata pelajaran sejarah ini di kelas 11 ya Pak ya. Kebetulan materinya itu mengenai ancaman disintegrasi bangsa Pak. Jadi tujuannya di sini saya ingin siswa itu dapat menjelaskan berbagai macam bentuk ancaman disintegrasi bangsa setelah kemerdekaan. Yaitu antara lain itu dari PKI, peristiwa PKI Madiun 1948, DITI, AMPRA, DIAJIS, RMS, PRRI Perumsal dengan G30 SPKI Pak. Kemudian di mana nanti di sini saya berusaha untuk membebaskan siswa saya atau peserta didik saya untuk memilih sumber belajar. Jadi saya bebaskan. Kemudian nanti yang kedua itu saya ingin mereka bisa menganalisis, mampu menganalisis upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini Pak. Nah, kemudian yang ketiga nanti saya di sini berusaha menggunakan berbagai macam media. Tentunya medianya nanti kalau dari saya itu ada dari PowerPoint ya Pak ya. Nah, dari media yang dipilih sendiri mereka ini berusaha menyesuaikan dengan apa yang mereka senangi atau kebutuhan mereka. Karena kan sebelumnya kan kita sudah memetakannya Pak ya, siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, minatnya seperti itu. Kemudian di sini nanti siswa menyajikan hasil presentasinya atau penelitiannya dengan dari yang materi yang tadi disintegrasi dengan berbagai macam bentuknya, bisa infografis, bisa PowerPoint, mind mapping, atau videografis, atau podcast atau poster. Dan nanti dia juga bisa memilih Pak mau dalam bentuk digital atau non digital. Jadi segala sesuatunya dipasarkan kepada minatnya anak ya? Iya, ada minatnya anak. Yang saya tangkap tadi, Bu Fira punya 4 tujuan pembelajaran. Ya Bu ya? 4 tujuan pembelajaran yang sudah diuraikan tadi. Nah selanjutnya dalam 4 tujuan pembelajaran itu tersebut, ya kan, dalam observasi yang akan dilakukan ini, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangan ya Pak ya, saya ingin saya capai itu yang pertama itu saya ingin siswa dapat menganalisis permasalahan yang terjadi ya Pak ya, dari perpecahan ini apa yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa atau perpecahan hilangnya rasa persatuan di antara mereka, ini dari yang kelompok kecil dulu Pak, seperti itu. Kemudian siswa di sini dapat menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan yang nantinya buat bekal mereka di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian di sini saya juga menginginkan siswa ini menjadi aktif Pak, siswa yang aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian setelah itu siswa juga mampu meningkatkan kemampuan dalam hal berkolaborasi atau bekerja sama antar teman. Kemudian di sini saya ingin siswa itu lebih memiliki rasa percaya diri ya Pak ya, dengan mereka mempresentasikan hasil tugasnya apa yang telah mereka buat. Nah, kemudian siswa juga memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, karena kan kecakapan dalam berkomunikasi ini kan sangat diperlukan ya Pak ya.
untuk kehidupan di masyarakat. Nah, kemudian di sini juga saya ingin bagaimana saya mampu mengelola kelas, mampu menghadirkan bagaimana pembelajaran ini lingkungannya menjadi lingkungan belajar yang nyaman, kemudian yang menyenangkan untuk siswa, kemudian mereka juga merasa aman pada saat mereka belajar, dan terpenting keberpihakan ya Pak. Seperti itu. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai itu ada 7 ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Oke, untuk menerapkan area pengembangan yang hendak Ibu capai, tentunya Ibu sebagai guru mempunyai cara atau strategi. Iya. Ya. Apa yang strategi yang Ibu persiapkan? Strateginya yaitu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Yang pertama yaitu ada diferensiasi konten, proses dengan produk, di mana diferensiasi ini nanti akan terintegrasi dengan budaya positif dengan kemampuan sosial emosional ya Pak ya. Kemudian di situ juga strateginya sebelum mulai pembelajaran pastinya saya akan membuat tes ya Pak ya. Tes di sini untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat siswa ini, kemudian gaya belajarnya seperti itu. Kemudian di sini saya berusaha juga untuk menyiapkan ice breaking Pak. Jadi untuk membuat mereka berkonsentrasi terlebih dahulu sebelum mereka memulai pembelajaran. Kemudian kalau misalkan itu saya akan mencoba untuk memberikan mereka alunan suara musik yang menenangkan seperti itu, dan mereka untuk mendengarkan seperti itu Pak. Kemudian di sini saya juga berusaha untuk tadi agar mereka bisa memecahkan masalah, saya menggunakan model problem listening, di mana problem listening di sini menguji siswa untuk dapat memecahkan masalah dan menguji kemampuan berpikir kritisnya ya Pak. Kemudian metodenya nanti bisa mengamati gambar, video, kemudian berdiskusi dengan pendekatan saintifik seperti itu. Selain itu saya juga berusaha nanti menyiapkan gambar-gambar sama video yang berkaitan dengan peristiwa atau menarik mereka dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bisa ditarik untuk masuk ke materi seperti itu. Kemudian tadi mengelompokkan siswa nanti akan diminta duduk berkelompok sesuai dengan pemetaan hasil gaya belajarnya Pak. Kemudian di sini saya juga pada saat nanti siswa berdiskusi saya berusaha untuk berkeliling Pak, berkeliling untuk membimbing, menanyakan mereka sudah sampai di mana, kemudian apa yang ingin mereka tanyakan. Kadang-kadang siswa kalau tidak kita samperin ya Pak ya, mereka malu untuk bertanya gitu. Kemudian yang terakhir itu membimbing setiap kelompok untuk menghasilkan produk yang mereka inginkan. Menanyakan sudah sampai di mana progresnya. Jadi apa strategi yang sudah dipersiapkan? Kalau saya mendengar dari yang Bu Kira sampaikan, ini sudah merangkul kesemuanya dari tujuan pembelajaran. Iya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa lihat langsung di kelas. Iya, observasi. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran Ibu atau misalkan area yang akan dicapai ini itu bisa terpenuhi semua Ibu ya. Iya. Baiklah Bu Kira, mungkin nanti kita 5 menit ke depan ya, 5 menit ke depan silakan Bu Kira masuk ke kelas atau dipersiapkan dulu, nanti informasikan kepada saya. Iya. Kalau misalkan sudah siap. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Kira ya. Kita langsung ke kelas ya. Terima kasih Bu Kira. Terima kasih Bapak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan itu dapat terwujud, dapat tercapai. Ibu bisa minta tolong ketua kelasnya untuk maju ke depan. Ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, boleh.
Mari semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita baca terlebih dahulu. Baca dalam hati. Amin. Selesai, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak sudah mengikuti doa pada hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dilihat baju sudah rapi belum? Dasi sudah terpasang? Sudah. Dilihat kiri kanannya sudah bersih, apakah masih ada sampah? Bersih? Oke, Andi, coba dipakai dulu Andi dasinya. Jangan dipakai untuk lap filler, Andi. April yang dipakai dulu dasinya. Sudah terpakai semua? Dokter Adli, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir hanya Akbar. Akbar kenapa? Sakit ya, kita doakan semoga Akbar cepat sembuh ya. Sebelumnya kita akan ice breathing terlebih dahulu. Ayo duduknya yang rapi. Sudah? Diturunin dulu. Ya, alat-alat dan bahannya diturunin dulu untuk membuat hari ini. Oke, ice breathingnya dengarkan kata-kata saya ya. Oke, Ibu hari ini mau pergi kemah. Ibu hari ini mau pergi kemah, Ibu mau camping. Kalian mau diajak nggak? Mau. Ibu akan mengajak siswa atau anak Ibu ya kalian membawa barang-barang sesuai kalian, sesuai diri kalian. Seperti misalkan Bu Fira. Bu Fira hari ini mau bawa vas bunga. Kira-kira Ibu mau tanya April. April kalau diajak kemah mau bawa apa? Bawa tenda, Bu. Bawa tenda. Ibu nggak mau kalau bawa tenda nggak mau ajak April. Nggak mau. Ibu mau ajak Dinda. Dinda. Kamu mau bawa apa, Di? Kalau Ibu ajak kemah, kamu mau bawa apa? Tas. Bawa tas. Kenapa bawa tas? Nggak nyambung. Nggak mau nyambung Pak? Diajak nggak? Akan diajak ya? Jangan diajak. Coba kalau Andi mau bawa apa, Andi? Andi mau anggur. anggur ya? Andi boleh ikut ya? Saya mau tanya Resil. Resil mau bawa apa? Mau bawa rok? Ya, boleh kan diajak? Boleh, Bu. Boleh. Ibu mau tanya sama Ataya. Ataya mau ikut ya? Mau, kira-kira Ataya mau bawa apa? Kalau makanan gimana? Kalau makanan, kira-kira mau bawa makanan apa nih? Bawa apa? Kopi. Ataya lebih banyak ya? Kalau Altan, mana Altan? Oke, Altan mau ikut ya? Altan mau ikut ya? Mau bawa apa? Ayam goreng. Ayam goreng, boleh nggak? Boleh, ikut berangkat. Kalau Nabila, iya. Nabila mau bawa apa sayang? Mila, boleh juga Mila. Kalau Yogi mau bawa apa Yogi? Bomio, Bu. Setan, boleh nggak bawa setan? Yogi boleh diajak kalau bawa apa? Bomio. Oh Yoyo. Oh Yoyo boleh diajak ya? Rafi, mana Rafi? Rafi mau bawa apa? Nggak boleh, bawa cewek nggak boleh. Bawa apa Rafi? Bawa langsung. Bawa Oke, kalau tadi dengerin dulunya, bawa barang yang sesuai sama Diri diri kalian masing-masing. Diri
kamu. Sekali lagi ya, tuh bagus Reja. Kopi dong. Bawa apa? Kopi aja kan? Aja. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Materi kita kemarin kita sudah belajar mengenai proklamasi ya? Iya, dari proklamasi kemarin yang sudah kalian belajar itu bagaimana sih menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia dengan adanya proklamasi kemerdekaan sudah bersatu? Sudah bersatu? Sudah bersatu belum setelah kemerdekaan? Sudah, makanya kita bisa mencapai kemerdekaan yang hari ini dirasakan ya? Ya, oke ini hari ini gugup sekali, gak usah tegang, biasa aja. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Oke, sebelum kita masuk kepada apa sih pengertian dari disintegrasi bangsa itu sendiri, di sini gimana ada empat gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Kalau menurut kalian, gambar yang di atas ini mengenai apa? Perang. Yang di atas perang, yang di bawah perang juga tidak? Iya, sama-sama perang. Kalau di atas perangnya tentang apa? Melawan penjajah, kemerdekaan. Apa lagi? Kalau yang di bawah? Tawuran. Kira-kira kalian ngelakuin ini nggak? Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Nggak boleh. Jadi betul yang di atas merupakan perang melawan penjajah. Kalau di bawah pelajar. Kalau pelajar kira-kira melawan bangsa sendiri bukan? Melawan antar sesama kalian tidak? Tidak. Iya atau tidak? Iya. Kira-kira sikap ini baik tidak? Yang tidak baik sikap yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Karena melawan antar pelajar. Kalau di atas baik? Kenapa baik? Karena melawan penjajah atau mengusir penjajah. Kira-kira yang di bawah patut dicontoh tidak? Tidak ya, yang di bawah itu tidak patut dicontoh. Kenapa yang di bawah tidak patut dicontoh? Karena merugikan, betul merugikan siapa? Orang lain, diri sendiri. Merugikan keluarga nggak? Iya. Kira-kira awal dari penyebab tawuran itu apa? Ejek-ejekan, benar. Terus? Apalagi? Cewek. Para wanita, pacar ya. Terus apa lagi? Kesalahpahaman. Terus ada nggak kalau karena bully? Bully sama ejekan? Beda. Oh beda. Sama. Oke, berarti ini hal yang tidak patut contoh karena dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan. Oke. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ada satu orang yang bisa membantu saya membacakan? Satu orang yang bisa bantu saya bacakan ini? Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi tersebut. Oke. Dan juga kemudian menyajikan dan mempresentasikan hasil penalaran mengenai berbagai macam disintegrasi bangsa di Indonesia dan upaya penyelesaiannya dapat berupa infografis, PPT, mind mapping, videografis, podcast, dan sebagainya. Sehingga peserta didik dapat membangun sikap nasionalisme, menumbuhkan perilaku tanggung jawab, persatuan dan kesatuan, gotong royong, percaya diri, dan toleransi. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini itu ini, di mana kita nanti akan kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nantinya ini sudah luar biasa, sudah duduk sesuai kelompok dari hasil pemetaan gaya belajar kalian. Kemudian di sini ada sebuah quotes, di mana quotes ini dari Bapak Soekarno, di mana perjuangan
Pak Soekarno pada saat itu lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi pada hari ini kalian itu perjuangannya lebih sulit karena bukan lagi penjajah, tapi tadi salah satu contohnya adalah orang pelajar. Oke, Ibu ada video ini. Oke, berarti apa yang bisa kalian ambil hikmah dari film yang tadi sudah kalian tonton? Dampaknya gimana, Andi? Menjatuhkan mental seseorang. Menjatuhkan mental seorang. Coba Andi, gimana Andi, diulang? Dampaknya bagaimana Andi? Dampak bullying itu sangat berbahaya. Ya. Karena bikin mental orang turun. Oke. Terus melakukan apapun itu bakalan jadi ragu-ragu. Ya. Oke. Tadi kalau dari bullying, kalau misalkan si tokoh siapa tadi ini nama tokohnya? Doni apa Doni tadi? Doni. Kalau misalkan Doni ini punya temen geng, dia dibully, dia bilang sama temen gengnya, kira-kira akan menimbulkan berantem antar teman nggak? Antar kelompok? Benar. Berarti bullying ini juga masuk ke dalam bisa memecah belah rasa apa? Persatuan dan kesatuan. Kira-kira itu kan tadi sudah masuk ya, contohnya untuk di sekitaran lingkungan kalian. Nah, di sini Ibu punya scan QR yang bisa kalian baca. Kalau ada handphone yang tidak ada kuota, boleh membaca ringkasannya ini. Boleh ini Ibu bagikan. Kita tolong mungkin satu kelompok satu ya. Dibaca terlebih dahulu 2 menit. Atau mau baca langsung di sini boleh untuk yang tidak bawa handphone. Ada sebuah berita di mana di Jayapura. Tadi sudah kalian baca. Kira-kira beritanya ini mengenai apa sih? Coba tunjuk tangan satu orang. Ya, betul. Di Jayapura itu mengenai 16 orang guru itu di penyanderaan KKB. Ya. Terus Terus di sana siapa saja yang disandra? 16 orang guru Sama tenaga medis yang bertugas di situ. di sini. Iya. Disandranya oleh siapa? Oleh KKB, KKB itu apa? kelompok kriminal bersenjata. Oke, betul. Kira-kira kalau KKB ini orang Indonesia juga bukan? Iya. Iya. Yang disandra guru dan tenaga medis juga orang Indonesia bukan? Iya. Betul. Betul. Berarti sama-sama menyandra orang Indonesia. Kira-kira ini sudah bisa dikatakan disintegrasi? Iya. Iya, betul. Karena ini sudah dapat dikatakan disintegrasi bangsa karena dapat memecah belah persatuan bangsa. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Gambar dua foto yang punya gambar 2 foto di sini. Di mana foto ini kalau kalian tahu siapa sih ini? KKB. KKB yang mana? Yang kiri yang mana? Ini. Dua-duanya KKB. Tadi KKB kelompok kriminal bersenjata. Kalau kalian pada hari ini mau nggak jadi KKB? Tidak. Kenapa tidak mau jadi KKB?
Nggak mau Bu. Yang ini mereka berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya di sini Ibu ada koran atau berita mengenai OPM katanya beraksi lagi. OPM itu apa sih kalian tahu? Operasi Papua Merdeka. Operasi Papua Merdeka ini gimana sih di Papua, Bu? Yakin di Papua? Yakin. Oke. Operasi. Kemudian di sini ada konflik agama jadi sorotan. Kira-kira gimana sih komentar kalian kalau kalian membaca atau melihat berita temanya tentang ini? Kesal. Apa lagi? Sedih. Kenapa sedih? Coba Akil. Kenapa Akil bisa sedih? Karena berpecah belah. Dari berita yang mana? Konflik agama? Bisa jadi dia agama. Iya. Kenapa? Seperti itu. Karena perang antara agama. Karena perang antar agama. Harusnya bagaimana Akil? Harusnya saling? Oke, betul tepuk tangan untuk Akil. Sebenarnya Akil itu bisa, cuman dia malu untuk mengungkapkan apa yang pendapatnya. Di sini ada pengertian dari disintegrasi materi kita pada hari ini, di mana disintegrasi itu keadaan tidak bersatu padu seperti tadi yang kalian katakan, hilangnya rasa apa? Persatuan dan kesatuan, hilangnya keutuhan dan perpecahan. Nah, pasca Indonesia merdeka terjadi atau adanya disintegrasi. Disintegrasi itu di sini ada dari ideologi, kemudian ada kepentingan dengan sistem pemerintahan. Kalau ideologi itu yang berkaitan dengan pemikiran. Kemudian di sini ada DITI, artinya apa DITI? Kemarin sudah dibaca. Darul Islam, Tentara Islam. Oke. PKI Madiun 1948 dengan gerakan 30 S PKI. Kemarin ya baru diituin ya. Oke. Kemudian di sini ada kepentingan APRA Adi Ajis dengan RMS, dan terakhir itu ada sistem pemerintahan. Oke. Kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kemudian kalian silakan mencari dari berbagai sumber mengenai ini, mengenai konflik yang terjadi pasca kemerdekaan. Kalian boleh cari dari internet, kalian boleh juga pakai e-book yang Ibu kirim. Di situ ada QR-nya, ada. Tinggal kalian scan kalau mau cari informasi dari situ. Bu boleh tidak dari jurnal online? Boleh. Bu boleh tidak dari surat kabar online? Boleh. Pokoknya dari apapun sumbernya yang kalian miliki boleh digunakan. Kemudian Ibu bisa minta tolong bagikan ke ketua kelas KPD-nya. Nah, oke. Ini merupakan langkah-langkah dari pengisian LKPD kalian. Di sini bisa kalian perhatikan, atau di LKPD yang Ibu bagikan juga ada langkah-langkahnya. Kemudian ini QR-nya untuk e-book-nya yang tadi sudah ada yang dibagikan, yang hasil printan ya? Ada? Ada. Oke. Kalian buat tugasnya sesuai yang kalian minati. Hasil produknya mau berupa poster atau infografis atau bentuk scrapbook atau bisa dalam bentuk video atau podcast. Kayak di sini ada yang jago bikin podcast, atau dalam bentuk tadi. Ibu persilahkan, silahkan kalian bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Kendala tidak di kelompok ini? Kelompok yang ini ada kendala? Nggak ada, alhamdulillah. KPD-nya diisi kali ini. Terus, ya diisi nama kelompoknya. Kalian mau dia podcast berarti sudah disiapkan materinya. Jadi
buat apa kelompok kalian? Oh, bikin smart apa? Smart book. Oke, good. Smart ya. Oke, silakan didiskusikan ya. Kalian scrapbook sudah dibawa alatnya? Nah, coba alatnya di. Oh itu, wow hebat scrapbooknya, coba. Oke, ya. Digitalnya sudah juga untuk nanti dipresentasikan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah selesai? Diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah bisa dipresentasikan berarti? Sudah ya? Sudah siap? Oke, teman-teman diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya membawa materi yaitu RMS. RMS itu pasti kalian bertanya-tanya apa itu RMS? RMS itu Republik Maluku Selatan. Terus di sini ada ini pendahuluannya Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang diproklamasikan pada 25 April 1950. Oke, tadi mau kelompok scrapbook, coba yang bikin scrapbook. Ya, silakan. Tentang apa nih? Oke, coba dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang materi PRRI Komisi. Bikin apa? Coba dijelaskan kelompok kami. Kelompok kami ini bikin scrapbook. Bikin scrapbook. Oke. Sampai dari fokus saya. Di sini Oke, dijelaskan. Ada kesana. di sini ada latar belakang dari PRRI Komisi. Latar belakang terjadinya PRRI Komisi dimulai dari status dalam memerintah masalah posisi perdebatan dalam konstitusi dan pertentangan dalam masyarakat Indonesia mengenai konsepsi presiden. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Smart box. Idenya out of the box ya. Kreatif sekali. Tentang apa kalian? DITS ya? Jadi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini ingin menunjukkan hasil karya ini yaitu Smartbox dengan tema DITI. Langsung saja DITI pendahuluannya. DITI atau bisa disebut Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah gerakan Islamis yang dipimpin oleh Soeka Marjin Marijan Kartosoewiryo yang mendirikan negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Tujuan gerakan ini adalah mendirikan negara berdasarkan syariat Islam dan menolak pemerintahan Republik Indonesia. Pemberontakan DITI dimulai di Jawa Barat dan menyebar ke daerah lain meskipun gerakan ini berhasil dipadamkan lawan. Ada scrapbook, kemudian ada apa? Box, smart box, atau smart book, sorry. Terus tadi kelompoknya Andi tentang bikin apa Andi? Mading ya? Iya. Mading, oke. Kelompoknya saya akan mempresentasikan materi J30S ya. Pakai puisi, kita dengarkan bersama ya. September berdarah, karya Ataya Zahra Ardani. Tertulis tragedi kolam dalam sejarah, menyayat ribu air mata yang tumpah, mengukir September berdarah. Pemberontakan seolah harga diri ditikam mati, merebut kekuasaan menjadi api. Hilangnya bunga bangsa menjadi korban penyiksaan sebuah ideologi.
Gugurlah mereka dibantai PKI. Tersisa nama dari revolusi. Tangis pilu membelenggu peluru, muak-muak. Tertikam habis ucapan menyayat dari iblis berwujud komunis. Pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira. Mereka mengorbankan nyawa demi sebuah ideologi negara. Mati, dibuang ke dalam lubang tak berguna. Indonesia berduka atas gugurnya bunga bangsa. Podcast sejarah singkat dengan tema Aura. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Reza Somisae. Aura itu adalah angkatan perang paling adil. Nah, kira-kira apa sih sejarah dari Aura ini? Sebelum masuk ke sejarahnya, kita tahu dulu nih siapa kapten dari Aura. Kapten dari Aura adalah Raymond Stambi. Dia adalah seorang misi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari negara Belanda yang saat itu tidak setuju dengan pembentukan ABRI. Ada yang silakan dibuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini ada salah satu dari bagian perjuangan kemerdekaan Indonesia yang itu bernama Andi Aziz. Dia adalah seorang pemimpin pemberontakan di Makassar pada tahun 1950 untuk menolak integrasi NIT atau Negara Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan NKRI. Gimana Ya, menurut kamu pembelajaran hari ini? Untuk menurut saya pembelajaran hari ini kesimpulannya mungkin dengan adanya pembelajaran hari ini kita bisa melatih saling kerjasama gitu. Kelompok yang seperti contohnya di kelompok ada yang membuat smartbooks, juga ada yang membuat podcast, terus ada yang membuat mapping gitu, itu melatih kerjasama antar kelompok. Oke, menyenangkan? Jadi kebersamaannya terasa ya di sini ya. Oke, sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita membuat refleksi terlebih dahulu, kita membuat kesimpulan. Siapa yang bersedia? Siapa? Oh ya, Ataya. Coba Ataya berdiri. Ataya ya. Dari hasil pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah keadaan di mana terjadinya perpecahan suatu negara dalam menyangkut masalah kekuasaan. Nah, kita masing-masing udah pelajari apa saja disintegrasi bangsa itu, seperti APRA, RMS, DITII, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya sejarah G13PK itu sebenarnya ada di Indonesia, tapi mungkin di sejarah luar negeri itu nggak ada, tapi sebenarnya sejarah di Indonesia itu ada. Nah, kita sebagai seorang pelajar harus mempunyai upaya-upaya yang bisa mencegah ancaman disintegrasi bangsa. Salah satunya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, baik. Terima kasih Ataya. Oke, terima kasih untuk refleksinya dan kesimpulannya pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, nanti akan dibagikan link untuk kalian mengerjakan soal evaluasi pada hari ini. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan tepuk tangan buat kita semua. Selamat siang Bu Kira. Siang Bapak. Alhamdulillah ya, akhirnya. Aduh, alhamdulillah Pak. Akhirnya. ya. Iya nih Pak, ya Allah. Bu Kira, Iya Pak. saya mohon maaf ya, apa namanya yang namanya saya sebagai observer ya, saya harus punya catatan kan ya. Iya Pak. Nah, di sini saya melihat kan, yang telah dilaksanakan itu sudah sangat sesuai kalau menurut saya Bu ya, sesuai kemampuan dan beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Iya Pak. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, Iya. pertama ya, terus proses pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar yang telah dipetakan.
Yang berikutnya penerapan sosial emosional sudah menunjukkan beberapa aspek. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa siswa yang sudah menunjukkan dengan fokus pada kesan diri, kesadaran sosial dan bertanggung jawab. Iya, Pak. Jadi selama kegiatan pelajaran sudah dapat mendukung pembelajaran, namun masih ada siswa yang belum aktif dalam proses diskusi. Nah, ini Iya. adalah catatan Bu Kira. Jadi hasil observasi yang saya lihat tadi di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang memang masih antara mengikuti ataupun acuh kali ya. Apakah ada permasalahan pribadi di diri, saya tidak paham Bu ya. Iya, Nah, Pak. nanti itu PR aja kan bisa dipakai nanti restitusi mungkin ya. Oh iya, makasih kita Nah, institusi tadi, Pak. restitusi untuk mengatasi permasalahan Iya, seperti Pak. ini ya. Nah, terus penerapan deposit dalam pelajaran terlakukan dengan baik. Terus yang kedua guru sudah mengelompokkan murid dan saya sudah lihat juga ya. Iya, Bu, ya. Pak. Nah, selebihnya artinya siswa tadi saya lihat juga termotivasi, percaya dirinya ada. Iya. Terus ruang kelas juga hidup itu, cuma tadi aja sih hanya beberapa Ada beberapa aja siswa ya, Pak ya. yang kurang gitu kan, Iya, yang kurang Pak. mengikuti. Nah, dari hal tersebut apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya ya Pak ya, dalam pengembangan tadi menggunakan segitiga institusi ya Pak ya. Saya akan berusaha memanggil anak ini, mendekati kenapa sampai dia tidak aktif, apakah dia tidak nyaman dengan kelompoknya, berarti kan rasa empati saya Pak ya yang harus dimunculkan lagi untuk mendekati anak ini. Kemudian di sini saya juga berusaha untuk nanti mengembangkan dalam penyusunan soal Pak yang disesuaikan sama kebutuhan murid, seperti itu. Karena penyusunan soal yang saya berikan itu kan sifatnya itu kan masih ya apa ya Pak, pilihan ganda ya Pak ya, yang belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya, seperti itu sih Pak pendekatannya. Ya secara keseluruhan sudah ini ya, artinya bergerak paham lah apa yang harus dilakukan ketika ada menemukan permasalahan dari siswanya sih, itu aja. Iya. Baiklah Bu Kira, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Iya, baik Karena Pak. waktu juga yang sudah sudah mau cukup lah. Iya, udah siap ya Pak ya. Dan juga ini udah lumayan Udah, juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya Pak, terima kasih Sehat-sehat banyak. selalu, jangan Amin. lupa tetap semangat bergerak ke gerakan menggerakkan. Amin. Oke, Iya, Bu Kira ya. Pak. Oke ya. Hati-hati Bapak, Ya. terima kasih banyak untuk hari ini.